Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada jurusan keperawatan. Bersama saya, Ibu Rosi Nurfitriani SST. Gimana adik-adik kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pastinya kalian masih dalam kondisi semangat dalam pelajaran meskipun belajarnya masih di rumah saja. Mudah-mudahan kita semua segera berkumpul ya untuk belajar. Oke, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan materi pada bab terakhir di semester ganjil. Apa itu materinya? Materi pembahasan kita kali ini yaitu tentang bab 6, strategi pemasaran produk. Mungkin adik-adik sebelumnya pernah mendengar ya kata istilah pemasaran? Betul. Namun di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya kita menyusun strategi atau membuat rencana dalam pemasaran suatu produk. Kita bisa mulai ya. Oke, sebelum kita mulai, di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, menyeleksi strategi pemasaran. Yang kedua, melakukan pemasaran. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, Ibu langsung mulai penjelasan ya. Pengertian strategi pemasaran. Apa itu pengertiannya? Yaitu logika pemasaran yang menjadi landasan dan acuan agar semua komponen dan unit bisnis diharapkan dapat mencapai sasaran pemasarannya. Atau bisa kita singkat, pengertiannya adalah landasan dan acuan agar semua komponen dan unit bisnis mencapai sasaran pemasarannya. Jelas ya untuk pengertiannya? Kita lanjut. 5 konsep pemasaran. Untuk konsep pemasaran ini dilakukan secara berurutan, jadi tidak boleh diacak ya untuk urutannya. Urutan yang pertama, yaitu adalah produksi. Jadi sebelum kita mulai penjualan, kita harus produksi dulu atau kita harus buat dulu produk yang akan kita jual. Jangan sampai kita tidak membuat suatu produk tapi kita sudah menjualnya. Yang kedua, produk. Jadi setelah kita buat suatu produk, akhirnya kita dapatkan produk yang kita buat tadi. Seperti contoh ya, kalau kita mau menjual onde-onde, berarti kita harus produksi dulu, kita harus buat onde-ondenya dari membuat tepung dan lain-lain. Nah, setelah membuat tepung, sudah diracik, lalu jadilah onde-onde. Atau kita nyebutnya produk. Setelah jadi, baru kita mulai penjualan. Nah, biasanya penjualan di sini kita melakukan tester pasar. Kita bisa menjual ke orang-orang terdekat kita. Setelah kita jual dan banyak yang tertarik, baru kita mulai pemasaran. Bagaimana cara pemasarannya? Yaitu dengan promosi. Mungkin sebelumnya sudah tahu ya bagaimana teknik promosi. Oke, setelah pemasaran, baru kita pemasaran kemasyarakatan atau pemasaran secara sosial. Jadi kita bisa menjual ke masyarakat luas, bisa melalui sosial media, ya, atau dengan yang lain-lain. Sudah jelas untuk 5 konsep pemasaran ini? Ingat ya, tidak boleh diacak. Selanjutnya, strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran atau disingkatnya dengan strategi STP. Apa itu STP? S-nya segmentasi pasar. T-nya target pasar. P-nya pemosisian produk. Sudah pada dengar dengan istilah STP ini? Oke, kalau belum, kita lihat ya maksudnya apa. Yang pertama tadi segmentasi pasar atau dalam bahasa Inggris yang berarti segmenting. Yang pertama itu identifikasi kelompok yang memiliki karakteristik produk yang sama. Jadi kita kelompokkan dulu nih, kelompok mana yang sama penjualannya. Seperti tadi kita menjual onde-onde, berarti kita lihat yang menjual onde-onde itu siapa aja kita kelompokkan. Bila sudah kita kelompokkan, baru kita menentukan karakteristik penting dari setiap segmen pasar tadi. Misalkan, onde-onde A, apa tuh karakteristik pentingnya? Mungkin wijennya lebih banyak. Yang B, apa itu karakteristik pentingnya? Bisa jadi isinya kacang hijau di dalam itu lebih banyak. Ya, itu contoh-contohnya. Sudah jelas? Oke, kita lanjut tadi T ya, target pasar atau dalam bahasa Inggris yang berarti targeting. Itu ngapain ya? Yang pertama itu evaluasi potensi dan daya tarik komersil setiap segmen. Jadi kita mengevaluasi daya tariknya apa dari yang tadi orang-orang menjual onde-onde. Ya, kayak tadi ya, wijennya lebih banyak, kacang hijaunya lebih banyak, berarti itu daya tariknya. Kita evaluasi dengan punya kita. Lalu pilih salah satu atau beberapa segmen. Boleh kita ambil, kita banyakin wijen, kita banyakin kacang hijau, atau bisa pilih salah satunya.
Yang ketiga, tadi ada pemosisian produk atau dalam bahasa Inggris adalah product positioning. Itu ngapain ya? Yang pertama, kembangkan pemosisian produk mendetail untuk segmen yang dipilih. Oke, tadi kita sudah menentukan ya, onde-ondenya itu dengan banyakin wijen dan kacang hijau. Ya kita harus mendetail, rata. Jangan sampai kita banyakin wijennya tapi cuma sisi sebelah kanan. Yang sisi sebelah kirinya tidak kita perhatikan. Yang kedua, kembangkan bauran pemasaran untuk setiap segmen yang dipilih. Oke, jadi kita perluas pemasaran kita ya. Jangan cuma tadi kita melihatnya di sisi kacang hijaunya lebih banyak, tapi ternyata banyak orang yang nggak terlalu suka dengan kacang hijau. Jadi bisa diganti dengan yang lain. Sudah jelas? Kita lanjut ya. Jenis-jenis strategi. Jenis-jenis strategi di sini ada 2 jenis. Yang pertama, strategi pemasaran primer. Yang kedua, strategi pemasaran sekunder atau selektif. Apa bedanya antara primer dengan sekunder? Kalau primer itu artinya adalah yang utama atau yang penting. Sedangkan yang sekunder itu adalah yang kedua. Penting nggak? Penting, tapi lebih pentingan yang primer. Apa sih pengertiannya strategi pemasaran primer? Ini dia pengertiannya. Cara menambahkan jumlah pemakaian serta cara menambahkan jumlah pembeli. Jadi, ini yang utama. Kita harus perbanyak dulu jumlah makanan yang tadi kita buat. Onde-ondenya kita perbanyak. Selain itu, kita juga perbanyak jumlah pembeli. Jangan sampai onde-onde udah kita banyakin tapi yang beli sedikit. Jadi harus seimbang antara jumlah produk sama jumlah pembelinya. Sedangkan strategi pemasaran sekunder yaitu cara mempertahankan pelanggan dan menjaring pelanggan baru. Jadi, bagaimana caranya kita mempertahankan konsumen atau pembeli yang sudah biasa membeli di kita? Harus kita servis dengan baik agar dia tetap beli di tempat kita. Selain itu, kita harus mencari pembeli-pembeli yang lainnya. Jangan hanya puas dalam pembeli yang itu. Misalkan jumlah pembeli kita udah 100 orang, kita perbanyak jadi 200, 300, dan seterusnya. Nah, ini penjabaran dari strategi tadi. Yang pertama ada strategi pemasaran primer, yaitu ada 2. Yang pertama menarik pengguna baru, yang kedua menaikkan tingkat pembeli dari pengguna saat ini. Tadi ya yang Ibu sudah jelaskan, jadi kita harus nyari pengguna baru atau pembeli baru, lalu kita tingkatkan pembelinya. Kalau strategi pemasaran sekunder, itu ada 3. Yang pertama, memperluas pasar yang dilayani. Misalkan, tadi yang beli onde-onde itu cuma anak SD. Berarti sekarang bagaimana? Kita tambahin anak SMP, anak SMA, atau ibu-ibu, bapak-bapak, dan lain-lain. Yang kedua, merebut pelanggan dari pesaing. Tadi di penjual onde-onde 1, ya, itu dia belinya banyak pembelinya. Ada 150. Bagaimana caranya kita harus menarik si pembeli yang ada di penjual A. Yang ketiga, mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat ini. Kalau kita sudah membuat onde-onde dengan wijen yang banyak, kacang hijau yang banyak, berarti kita harus konsisten. Seperti itu terus, jangan sampai mengalami penurunan. Awal-awal bagus, nanti di akhir-akhir udah mulai berkurang lagi. Nah, itu kita harus mempertahankannya. Sudah jelas? Kita lanjut, yaitu adalah program pemasaran. Untuk program di sini, kita ada sebutan dengan 9P. Apa itu 9P? Oke. 9P yang pertama yaitu adalah price atau harga. Betul, kita harus memperhatikan harganya. Jangan sampai kita tidak memperhatikan harganya kemahalan atau bahkan harganya terlalu murah. Nggak masalah kalau memang harganya murah. Yang penting ada modal yang kembali dan ada keuntungan yang kita dapat. P yang kedua ada place atau tempat. Ya tadi kita ceritanya mau menambah pangsa pasarnya. Yang tadinya cuma SD, sekarang ke SMP. Tapi perhatikan ada tempat nggak buat kita berjualan. Kalau nggak ada tempat ya percuma. Lalu ada promotion. Kita promosi, jangan lupa. Promosi itu biasanya harus secara rutin. Jangan hanya hari ini kita promosi. Minggu besok kita udah nggak jualan lagi. Minggu besoknya lagi kita jualan. Akhirnya pelanggan bingung. Kok kadang buka, kadang enggak. Oke.
Yang selanjutnya, physical evidence. Ya, kalau ini lebih ke bentuknya, ya, bentuk yang kita jual kayak tadi onde-onde, ya, kita bentuknya besar hari ini, besok kecil, atau besoknya lagi lebih besar lagi. Nah itu jangan berubah-berubah. Lalu selanjutnya adalah proses. Proses ini adalah cara pembuatan. Ya sama tadi, bahannya padahal sama, tapi takarannya dikurang-kurangin. Ya, jadi bikin rasanya itu berbeda. Jadi usahakan harus stabil. Yang selanjutnya adalah people atau pembeli. Kayak tadi ya, jangan sampai pembelinya cuma stuck anak SD aja terus. Kita lanjut SMP, SMA, atau ibu-ibu, bapak-bapak. Lalu ada politik. Nah, dalam bisnis kita harus memperhatikan teknik politik. Namun, kalau pembahasan politik itu lingkupnya lebih luas ya. Jadi, nggak Ibu jelaskan dalam materi ini. Mungkin adik-adik bisa baca buku-buku yang sering kalian temukan tentang berbisnis. Lalu ada produk. Ya, kayak tadi kita produknya apa? Onde-onde. Jangan sampai kita jual onde-onde, tapi ternyata adanya klepon, sama-sama bulat, ya tapi berbeda isinya. Lalu yang terakhir ada power. Semua P kita laksanain. 8P kita jalanin. Tapi lupa kita nggak punya tenaga. Si penjual males, si penjual ogah-ogahan. Percuma, kita harus punya tenaga, kita harus punya semangat dalam berbisnis. Jadi, jangan cuma kita memperhatikan produk yang kita jual, tapi harus memperhatikan diri sendiri juga. Sampai sini sudah jelas adik-adik? Ya, jadi untuk materi kita kali ini sudah selesai. Setelah ini, adik-adik tinggal siap melakukan ujian akhir semester ganjil. Mudah-mudahan dalam mengerjakan ujian dapat mengerjakannya dengan mudah ya, dan hasilnya bisa maksimal. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.